Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau yang telah memelihara kami sampai dengan saat ini. Engkau yang telah menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memberikan hidup kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan ada di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan lagu Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dia yang sudah berfirman maka semuanya jadi. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ada mujizat, ada pertolongan, ada
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas langit bumi, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Urapi hati mereka. Biarkanlah hati mereka bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu perbedaan orang benar dan orang fasik. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam topik yang kita baca pada saat ini dan tema yang kita akan bahas bersama pada saat ini akan mengajarkan kepada kita tentang perbedaan orang benar dan perbedaan orang fasik. Jadi hanya ada dua macam manusia di dalam dunia ini, yaitu orang yang benar dan orang fasik. Orang yang benar adalah orang yang hidup menurut perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang fasik adalah orang yang tidak hidup menurut firman Tuhan dan tidak hidup menurut perintah Tuhan. Maka hari ini lewat bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca ini mengajarkan dan bahkan mengingatkan kepada kita sekalian dalam poin yang pertama bahwa setiap janji Allah akan digenapi pada saatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab kita, orang Kristen, ada banyak janji Allah yang tertulis di dalamnya. Dan bahkan ada banyak perintah Tuhan dan firman Allah yang disampaikan kepada kita lewat Alkitab ini untuk kebaikan kita semua. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh percaya akan janji Allah di dalam firman-Nya, tetapi ada yang masih ragu-ragu. Namun pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, supaya dengan demikian maka kita kembali mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Terutama di dalam bacaan kita dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18 ini. Ini adalah merupakan satu bentuk janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Untuk itu saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya ini, semuanya pasti akan digenapi. Karena Allah itu tidak pernah berdusta. Dia bukan Allah yang berbohong. Dia bukan Allah yang menipu manusia. Dia bukan Allah yang menjanjikan suatu janji yang tidak akan ditepati. Tapi setiap janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, akan digenapi oleh Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, adalah merupakan janji Tuhan yang pasti akan digenapi pada waktunya. Poin yang kedua, dalam masa sukar, Allah menolong orang benar. Kapan masa sukar itu datang? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mulai membuka mata rohani kita dan kita melihat situasi dan kondisi serta keadaan yang kita hadapi pada saat ini, maka inilah masa-masa sukar yang kita sedang hadapi pada saat ini. Tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang tidak mengalami masa sukar, yang tidak mengalami kesulitan, yang tidak mengalami masalah, yang tidak mengalami persoalan dalam hidupnya. Semua kita hidup di zaman ini adalah merupakan suatu masa yang sukar, merupakan suatu masa yang sulit, dan setiap kita pasti menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Bukan hanya saudara dan saya, tetapi semua orang di seluruh dunia sedang mengalami persoalan yang sama. Ketika memasuki tahun 2020, kita dihadapkan dengan COVID-19. Dan COVID ini semakin berkembang. Memasuki tahun 2021, maka dia makin menyebar ke seluruh dunia. Kemudian memasuki tahun 2022, kita harus mengalami COVID yang baru yang namanya Omikron. Dan Omikron ini sedang menyebar ke seluruh dunia. Dan ini merupakan sesuatu yang menakutkan bagi semua umat manusia di dunia ini. Inilah masa yang sukar dan masa yang sulit yang kita sedang hadapi pada saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa pada saat ini Allah akan memperlakukan beda antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan antara orang yang beribadah dengan asal-asalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya dunia sedang mengalami COVID secara global pada saat ini, maka ada yang diizinkan untuk beribadah secara onsite di gereja. Tetapi ada yang beribadah secara online di rumah. Dan kita tidak tahu pasti apakah orang yang beribadah di rumah itu fokus kepada Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh atau beribadah dengan asal-asalan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkinkah mereka sedang beribadah sambil memasak? Mungkinkah mereka sedang beribadah dan sambil makan kacang? Mungkin mereka sedang beribadah kemudian makan makanan ringan, atau mungkin sedang minum kopi atau minum teh dan mereka santai di dalam beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi pada saat ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, bahwa kalau waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, maka hendaklah kita semua dengan sikap yang benar di dalam menghadap Tuhan, baik di dalam memuji, menyembah Tuhan, baik di dalam doa, baik di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau saudara sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan benar, dan tidak asal-asalan, atau bisa juga dengan kata lain,
beribadah kepada Tuhan dengan bermain-main, maka saudara dan saya akan mengalami perbedaan di dalam Tuhan. Tuhan akan memperlakukan saudara dan saya ini beda. Oleh karena kita sungguh-sungguh beribadah pada Dia. Pada waktu berdoa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu memuji nama Tuhan, kita memuji dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan pada saat mendengarkan firman Tuhan, walaupun kita mengikuti secara online, dan tidak ada seorang pun yang melihat kita, kita akan tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Poin yang ketiga, inilah saatnya kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak? Maka pada hari ini, setiap kita pribadi, kita harus beribadah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang walaupun pendeta tidak melihat kita, para penatua tidak melihat kita, dan bahkan mungkin kita sendirian di dalam kamar dan sedang mengikuti ibadah ini secara online. Marilah kita sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam melayani Tuhan juga, kita harus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan memakai orang-orang yang memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mencari nama, tetapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, Tuhan akan pakai kita sehingga makin hari kita makin menjadi berkat untuk sesama kita, dan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti yang dijanjikan dalam firman Tuhan, bahwa aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita juga harus melayani Tuhan dengan dasar kasih. Karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan Allah mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sebab itu apabila saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saya percaya saudara akan melayani Dia dengan penuh kasih. Saudara tidak akan terpaksa untuk datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Saudara tidak dengan terpaksa mengikuti ibadah secara online. Tetapi saudara akan menyadari sendiri. Saudara akan ingat bahwa ini adalah hari Minggu. Ini adalah hari di mana Tuhan telah menetapkan bahwa hari Sabat itu kita harus datang kepada Dia untuk bersyukur kepada Dia dan beribadah kepadanya. Dan kita akan melakukan ibadah itu dengan penuh kasih kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Sekarang saatnya agar kita tidak bermain-main. Kalau dulu kita beribadah sambil mungkin main HP, dulu mungkin kita membaca Alkitab sambil membuka Facebook. Dulu kita sementara mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita membuka WhatsApp, ya, dan kita sibuk dengan handphone kita, saudara-saudaraku, yang mencuri perhatian kita, sehingga kita tidak memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan
yang diutus oleh Tuhan. Maka hari ini Tuhan mengingatkan para kita sekalian bahwa sesungguhnya ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya, kita sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan tekun, dengan rajin, dengan setia kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa semua janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu sekalian, kita belajar supaya kita menjadi orang yang benar. Bukan menjadi orang fasik. Orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Dan orang yang benar, ia akan selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Tapi orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, lalu mereka hilang lenyap. Namun saudara dan saya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, dan bahkan Dia akan memberkati kehidupan kita sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, maka saudara mulai belajar untuk fokus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan perbedaan antara hidupmu dan hidupku dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian "Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku". Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita semua katakan sekali lagi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, karena janji-Mu dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa sesungguhnya Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Untuk itu kami percaya bahwa janji Allah ini pasti akan digenapi. Dan sekarang ini kami semua umat manusia di seluruh dunia sedang menghadapi masa sukar dan masa sulit. Tidak ada yang tidak menghadapi masalah dan persoalan hidup. Tetapi kami semua menghadapi masalah. Kami semua menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua pada saat ini. Supaya di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini, kami tidak bermain-main di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami tidak asal-asalan di dalam melayani Tuhan. Tetapi kami akan sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami akan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu supaya Tuhan dimuliakan. Kami akan melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kami akan mencari Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami sekalian. Kami akan tetap bersungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun kami mengikuti ibadah secara online. Karena kami tahu ketika kami berdoa, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka Allah yang bertakhta di atas puji-pujian kami, dan Allah hadir di tengah-tengah kami, dan Allah melihat apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami sekalian. Dan jikalau kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, maka kami akan aman di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua, supaya firman-Mu ini hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh.
Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan Tuhan memberkati mereka. Dan begitu pula kami hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mengangkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, turun atas kita semua. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita sekalian. Amin.